Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 841-845. Yuhiko Ito tidak tahu mengapa Yechen datang ke sini, dan Koichi Tanaka tidak tahu lagi. Lagi pula, dalam kesannya, identitas Yechen hanyalah pelatih Qin Aosway, seorang ahli Jinling lokal, yang tidak dapat bersaing dengan Jepang. Tetapi mengapa dia tiba-tiba muncul di Tokyo, dan di ruang pertemuan Kobayashi Pharmaceutical? Yang lebih membingungkan adalah mengapa Yechen mengatakan bahwa dia adalah pemegang saham utama Kobayashi Pharmaceutical. Saat ini, ekspresi Ito Yuhiko sedikit jelek. Dalam perjalanan ke sini, dia mendengar Koichi Tanaka berbicara tentang Yechen. Faktanya, dia meremehkan yang disebut master, jadi dia tidak menahannya hatimu. Jadi, dia menatap Yechen dan berteriak dengan suara dingin. "Nak, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya sebelum kamu berbicara, kamu tidak bisa membayar harga omong kosong." Yuhiko Ito Yechen tidak tahu, dan orang Jepang tampak sekitar 50. Menyisir rambutnya ke belakang, ekspresi dan nadanya sangat arogan, dan dia tiba-tiba merasa sedikit tidak puas. Dia menatap Ito Yuhiko, dan berkata dengan dingin, "Jangan mengira kamu bisa berpura-pura agresif saat sudah tua, aku akan tetap memukulmu jika kamu marah. Kapan?" Ito Yuhiko menderita amarah seperti itu. Bahkan generasi ketujuh dari Yamaguchi Gumi sekarang harus menghormatinya ketika mereka melihatnya di negara ini. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Akibatnya, Yuhiko Ito sangat marah, menunjuk kedua pengawal di sampingnya, dan berteriak dengan marah, "Beri dia pelajaran." Begitu kata-kata itu jatuh, kedua orang yang awalnya tidak bergerak itu bergegas menuju Yechen. Mereka semua adalah master terkemuka, dan tidak seperti pemain kompetitif Kazuki Yamamoto. Mereka semua adalah petarung sejati. Ketika mereka benar-benar mulai bertarung, mereka mungkin tidak memiliki gerakan atau postur yang mewah, tetapi mereka benar-benar penuh dengan kematian. Dengan geraman rendah, keduanya mengumpulkan semua kekuatan di tubuh mereka, dan menyerang Yechen dalam sekejap. Melihat kedua orang ini bergegas menuju Yechen, Tian Zonghao menjadi tegang. Dia tidak mengkhawatirkan Yechen, tapi dua pengawal pribadi Ito Yuhiko. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri saat itu, bagaimana Yechen menghancurkan Kazuki Yamamoto dengan satu telapak tangan, dan Kazuki Yamamoto seperti sampah tanpa kekuatan bertarung di depannya. Tidak peduli seberapa kuat kedua pengawal pribadi ini, mereka tidak mungkin beberapa kali lebih kuat dari Kazuki Yamamoto, bukan? Untuk Yechen, itu mungkin dilakukan hanya dengan beberapa telapak tangan. Pada saat ini, dua pengawal telah bergegas ke Yechen, dan keduanya, satu di kiri dan satu di kanan, memisahkan satu sama lain dengan berat, pukulan-pukul tulang rusuk Yechen di kedua sisi. Tulang rusuk di kedua sisi adalah salah satu mata rantai terlemah pada tubuh orang dewasa. Tulang rusuk tidak sekeras tengkorak, dan sangat mudah patah jika dipukul dari samping. Jika tulang rusuk patah dari samping, patah tulang rusuknya sendiri juga akan menjadi pisau tajam menembus tubuh korban. Tulang rusuk melindungi organ dalam yang paling penting dari seseorang. Begitu tulang rusuk yang patah menembus organ dalam, sangat mudah menyebabkan pendarahan dalam yang serius, yang dapat langsung membunuh pihak lain. Langkah kejam semacam ini hampir ditujukan untuk membunuh nyawa seseorang. Yechen tidak bisa membantu menyipitkan matanya sedikit. Dalam konflik biasa, sangat sedikit orang yang melakukan trik berbahaya seperti itu. Baik lari ke muka atau lari ke anggota badan. Bahkan jika semua anggota badan dihapuskan, itu tidak akan membunuh orang lain. Tapi dia tidak menyangka kedua orang Jepang ini begitu berbahaya. Mereka ingin mengambil nyawa mereka jika mereka tidak setuju satu sama lain menilai dari ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah kehilangan nyawa mereka. Selain itu, kedua orang ini tahu cara menggunakan Kijin, dan mereka tampaknya adalah praktisi yang berpengalaman. Jadi,
Ye Chen mencibir, dan pada saat tinju keduanya hendak mengenai tulang rusuknya di kedua sisi, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan meraih pergelangan tangan keduanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan kuat dari keduanya tiba-tiba berakhir pada saat ini. Keduanya ketakutan oleh kekuatan besar yang tiba-tiba di pergelangan tangan mereka, dan menemukan bahwa tinju mereka tidak dapat digerakkan ke depan dan tidak dapat ditarik kembali. Mereka segera menyadari bahwa mereka bertemu dengan seorang master hari ini. Keduanya saling memandang, dan masing-masing bisa melihat kengerian di mata yang lain. Setelah itu, keduanya bertukar pandang, dan mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, mencoba melepaskan tangan kanan mereka dari genggaman Ye Chen. Tapi sayangnya, mereka mencoba semua kekuatan mereka, tapi mereka masih tidak bisa menarik kembali tangan kanan mereka sedikit pun. Ye Chen memandang mereka berdua dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan penuh minat, "Tangan kalian berdua agak hitam, kamu baru saja menyerang tulang rusuk orang lain ketika kamu datang. Apakah kamu takut membunuh orang?" Keduanya sangat gugup, dan salah satu dari mereka berkata, Kami hanya ingin menguji kekuatan suami, tidak ada arti lain." Ye Chen tertawa, "Saya bisa memikirkan orang yang begitu timpang alasan. Sepertinya ada sesuatu." Ito Yuhiko melihat kedua pengawal pribadinya sepenuhnya berada di bawah kendali Ye Chen. Dia langsung menjadi gugup dan bertanya, "Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu tahu siapa aku? Saya. Jika Anda mengacaukan saya, Anda tidak akan pernah berakhir dengan baik di Jepang." Ye Chen tersenyum, "Sulit untuk mati, bahkan ketika Anda akan mati. Anda benar-benar memiliki integritas nasional yang unik." Setelah berbicara, dia melihat ke arah dua pengawal Ito Yuhiko dan berkata dengan ringan, "Kalian berdua, ingatlah bahwa semua yang kamu miliki hari ini pertemuan itu sepenuhnya karena tuanmu." Keduanya memohon belas kasihan dengan ketakutan, ketika Ye Chen tiba-tiba memutar tangannya, dan lengan kanan dari keduanya langsung dipelintir menjadi tikungan. Pada saat ini, keduanya berteriak kesakitan. Semua orang di tempat kejadian menjadi pucat. Apa identitas Ito Yuhiko? Dia adalah patriark dari keluarga teratas di Jepang. Pengawal pribadi di sampingnya hampir merupakan pengawal terkuat di Jepang. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa keduanya bersama-sama tidak dapat menandingi Ye Chen. Saat ini, Ito Yuhiko juga tercengang. Saya tidak pernah bermimpi bahwa kedua pengawal dengan pengalaman praktis yang kaya dan banyak darah di tangan mereka akan dihapuskan dengan mudah pada saat yang bersamaan. Di mata Ye Chen, kedua orang ini hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa, tetapi mereka jauh dari level master. Bahkan yang terlemah dari 8 Raja Langit, ketika mereka berdua bertambah, mereka paling banyak bisa dibandingkan dengan Zenan Suangxia. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi lawan Ye Chen? Jika Ito Yuhiko benar-benar mengetahui apa yang disebut Master Ninjutsu Jepang, mungkin Ye Chengao bisa melihatnya. Saat ini, Ito Yuhiko memarahi dengan gugup. Kamu orang Tionghoa, beraninya kamu bertingkah liar di Tokyo. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan membiarkanmu kembali ke China? Kata Ye Chen dengan a smile. Apakah kamu masih ingin menjadikanku sebagai menantumu di Jepang? Bajingan, teriak Ito Yuhiko dengan marah. Nak, kamu terlalu sombong. Ye Chen berkata dengan sedikit jijik matanya, "Saya menantang. Saya datang ke sini hari ini untuk mengambil alih perusahaan saya sendiri. Tetapi Anda menggonggong di perusahaan saya. Apa Anda? Saya tidak mengusir Anda. Itu dianggap menghormati yang tua dan merawat muda." Koichi Tanaka bergegas maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, harap tenang. Ini adalah kepala keluarga Ito, Ketua Ito Co., Ltd., Tuan Yuhiko Ito." Ye Chen sedikit mengernyit ketika mendengar ini, dan bertanya kepada Koichi Tanaka, "Apa hubungannya dengan Nanako?" Koichi Tanaka buru-buru berkata, "Tuan Ye, Ito presiden adalah Nona Nanako ayah." Ye Chen tiba-tiba menyadari, padahal, dia tidak tahu banyak tentang keluarga Ito. Kecuali Nanako Ito, dia tidak mengenal orang lain.
Mendengar bahwa pria parubaya Jepang dengan punggung itu ternyata adalah ayah Nanako, ekspresinya sedikit mereda. Setelah itu, dia memandang Ito Yuhiko, dan berkata dengan ringan, "Demi putrimu, aku tidak akan sepengetahuanmu kali ini, karena kamu bukan dari keluarga Kobayashi, kamu tidak perlu tinggal di sini dan mengambil kamu bersamaku. Ayo pergi." Ito Yuhiko sangat marah hingga wajahnya pucat. Sebagai patriark dari keluarga Ito yang bermartabat, kapan dia mengalami penghinaan seperti itu? Terlebih lagi, nada pemuda itu sangat bangga, seolah-olah dia membiarkan dirinya pergi demi wajah putrinya, dan tidak peduli pada dirinya sendiri. Itu terlalu berlebihan. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, mengapa kamu mengatakan ini adalah perusahaanmu, dan kamu adalah pemegang saham utama perusahaan ini? Izinkan saya memberitahu Anda, saya baru saja menandatangani kontrak dengan ketua Kobayashi Pharmaceutical. Saya secara resmi memperoleh 30% saham Kobayashi Pharmaceutical." "Oh," Marvin Ye berkata sambil tersenyum, "mengapa penjabat ketua berhak menandatangani kontrak dengan Anda atas nama Kobayashi Pharmaceutical?" Masayoshi Kobayashi berdiri dan berkata, "Saya penjabat Presiden Kobayashi Pharmaceuticals. Investasi Tuan Ito di Kobayashi Pharmaceuticals jelas disetujui oleh semua pemegang saham. Mengapa Anda, orang luar, ikut campur? Selain itu, Anda tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Jika Anda tidak pergi, aku akan memanggil polisi." Ye Chen tersenyum, "Aku tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu dengan seorang kenalan lama." Setelah selesai berbicara, dia bertepuk tangan dan berteriak ke pintu, "Ayo, silakan masuk, Tuan Xiaolin." Chen Zekai dan Hong Wu segera membawa Xiaobayashi Ichiro ke ruang pertemuan. Begitu Kobayashi Ichiro memasuki ruang konferensi, semua orang terkejut dan tercengang. Ini, bukankah ini Ichiro? Bukankah dia sudah mati?" "Iya." Jiro mengeluarkan perintah berburu sebelumnya dan meminta nyawanya. Presiden lama membalas dendam. Ada banyak diskusi di antara orang banyak. Ekspresi Kobayashi Ichiro juga agak jelek saat ini, dan dia berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, kamu semua tertipu oleh bajingan Jiro itu." "Ayah, aku sama sekali tidak meracuninya sampai mati. Tapi dia meracuninya sampai mati dan salahkan aku untuk memonopoli Kobayashi Pharmaceuticals. Dia bahkan menghabiskan banyak uang dan menginginkan nyawaku." "Tidak mungkin," Kobayashi berkata dengan dingin. "Aku tahu persis bagaimana Tuan Presiden meninggal. Kamu melakukannya dari China. Ada semacam obat ajaib yang bisa membuat ketua berdiri lagi." Ketua heboh, membawa Jiro dan aku, dan bergegas ke bandara untuk menunggu. Setelah obat diantar, ketua meninggal mendadak setelah meminumnya. Apakah kamu masih berani menyangkalnya? Kobayashi Ichiro menggertakkan giginya dan berkata, "Aku memang mendapatkan obat ajaib saat itu. Tetapi Jiro mengatur seseorang untuk menjatuhkan obat ajaib. Jangan gunakan otakmu untuk pikirkanlah. Mengapa aku membunuh ayahku, Masayoshi?" Kobayashi dengan marah memarahi, "Tentu saja kamu ingin memonopoli Kobayashi Pharmaceutical. Itu sebabnya kamu membunuh ketua." Kobayashi Ichiro memarahi dengan marah, "Kobayashi Masayoshi, otakmu bajingan benar-benar rusak. Anda terus mengatakan bahwa saya melakukannya untuk kecepatan Kobayashi Pharmaceutical yang membunuh ayah saya. Tetapi Anda harus membuka mata anjing Anda untuk melihat dengan jelas. Apakah saya memonopoli Kobayashi Pharmaceutical, farmasi Kobayashi?" Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Mereka saling memandang dengan cemas. Kobayashi Ichiro benar. Setelah Presiden lama Kobayashi Masao meninggal, penerus posisi presiden adalah adik Kobayashi Ichiro, Kobayashi Jiro. Apalagi Kobayashi Jiro juga mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kepala Kobayashi Ichiro. Jika hal ini benar-benar direncanakan oleh Kobayashi Ichiro, maka dia terlalu bodoh. Bukan, tidak hanya dia tidak mendapatkan keuntungan, tetapi dia bahkan membuat gaun pengantin untuk orang lain, dan yang lebih buruk, setelah orang lain mengenakan gaun pengantin,
Mereka ingin hidupnya berubah. Memikirkan hal ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa asli hal-hal mungkin berbeda. Masayoshi Kobayashi sedang dalam suasana hati yang sangat rumit saat ini. Pertama-tama, saya berhasil menyingkirkan Kobayashi Masao, Kobayashi Ichiro, dan kemudian Kobayashi Jiro, dan mengambil posisi sebagai penjabat Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Namun dalam sekejap mata, Kobayashi Ichiro kembali tanpa cedera. Bukankah ini omong kosong? Menulis bersama kehidupan indah Anda baru saja dimulai dan akan segera berakhir. Dia penuh kebencian, dan berkata dengan marah, Ichiro, kamu sudah lama meninggalkan Kobayashi Pharmaceutical, dan sekarang Kobayashi Pharmaceutical telah sepenuhnya dilaksanakan oleh rapat pemegang saham, dan kamu belum dibebaskan dari pembunuhan ayahmu sendiri. Kami tidak akan mengizinkan Anda bertanggung jawab atas Kobayashi Pharmaceutical. Kobayashi Ichiro juga segera marah, dan menegur dengan tajam, Shaolin Masayoshi, kamu adalah tetua saya ingin memberi Anda sedikit rasa hormat, tetapi saya tidak menyangka Anda begitu bodoh. Saya adalah pemimpin sebenarnya dari keluarga Kobayashi, penerus ahli waris. Seluruh Kobayashi Pharmaceutical didirikan oleh ayah saya, dan Anda hanya melakukan pekerjaan paruh waktu dan mendapatkan gaji yang tinggi. Mengapa Anda mengganggu harta keluarga kami? Apa-apaan kamu, percaya atau tidak, saya akan memberitahu Anda untuk keluar dari Kobayashi Pharmaceutical sekarang. Kamu, Masayoshi Kobayashi dimarahi berdarah, gemetar karena marah, dimarahi, kamu membunuh ayah kandungmu. Sampah Kobayashi Pharmaceutical tidak boleh jatuh ke tanganmu. Kobayashi Ichiro bekerja keras di peternakan anjing Hongwu selama periode ini, dan dia sudah dirugikan. Dia akhirnya kembali ke Jepang dan perusahaannya sendiri. Tanpa diduga, Kobayashi Masayoshi berani membentaknya. Dia langsung marah dan naik. Saya menamparkan Masayoshi Kobayashi. Setelah bekerja di kandang sekian lama, kebugaran fisik Ichiro Kobayashi meningkat pesat. Selain itu, dia adalah pria dewasa, jadi dia menamparkan Masayoshi Kobayashi di mana-mana. Anggota keluarga Kobayashi yang hadir ngeri. Kobayashi. Ichiro menunjuk ke Kobayashi Masayoshi, yang terpana, dan mengutuk, anjing, aku akan membiarkanmu mati hari ini. Setelah itu, dia melihat ke arah Ye Chen, membungkuk dengan hormat dan berkata, Tuan Ye, tolong publikasikan video pengakuan Jiro, agar mereka dapat mengetahui kebenaran masalah tersebut. Ye Chen mengangguk dan mengedipkan mata pada Hongwu. Hongwu segera mengeluarkan ponselnya dan memutar video pengakuan Kobayashi Jiro kepada semua orang. Dalam video tersebut, Kobayashi Jiro dengan air mata mengakui bahwa ayah kandungnya Kobayashi Masao dibunuh oleh dia dibunuh. Dan dia juga mengakui bahwa dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa orang untuk memburu dan membunuh saudaranya dalam upaya untuk menghilangkan masalah di masa depan. Ini benar-benar membalikkan persepsi semua orang tentang semuanya. Masayoshi Kobayashi juga panik ketika melihatnya. Sekarang dia menyadari, Kobayashi Jiro mungkin telah dibunuh oleh Kobayashi Ichiro, dan sekarang orang ini datang kembali untuk merebut kekuasaan. Pada saat ini, Masayoshi Kobayashi 10.000 orang tidak yakin. Saya akhirnya berhasil menjadi penjabat presiden, dan baru saja akan mengambil alih seluruh Kobayashi Pharmaceutical. Saya tidak menyangka akan bangun secepat ini. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, Kobayashi Ichiro, apakah Anda meracuni presiden lama? Anda belum sepenuhnya menghilangkan kecurigaan dalam masalah ini. Bahkan jika Jiro merekam video ini, itu tidak dapat membuktikan bahwa pembunuhnya pasti dia. Siapa yang tahu jika Anda menculik Jiro dan memaksanya merekam video ini? Setelah selesai berbicara, dia langsung melihat ke arah kerumunan dan mengipasi api. Apakah semuanya benar? Semua orang mengangguk. Masayoshi Kobayashi mengetahui bahwa dia memiliki basis massa. Maka dia segera melanjutkan dengan agresif, masalah ini harus diserahkan kepada polisi untuk diselidiki. Ketika polisi mengatakan bahwa Anda tidak dicurigai sebagai Kobayashi Ichiro, kapan kami akan menyerahkan hak rapat pemegang saham untuk Anda? Ini dia. Sebelum ini,
Anda tidak boleh ikut campur dalam urusan Kobayashi Pharmaceutical. Mendengar ini, Ichiro Kobayashi langsung kabur. Dia menendang Masayoshi Kobayashi di perut dan mengutuk, "Masayoshi Kobayashi, bicarakan sendiri. Apakah Anda menyerahkan wajah Anda? Menurut hukum Jepang, saya adalah putra tertua keluarga, dan saya harus mewarisi bisnis keluarga sebagai masalah tentu saja. Dan sekarang adik saya juga hilang. Saya satu-satunya pewaris ayah saya, perusahaan yang dia dirikan, tentu saja saya akan mewarisinya. Anda adalah pencari nafkah yang bekerja di perusahaan. Mengapa Anda meneriaki saya di sini?" Ichiro Kobayashi penuh dengan kejahatan ketika memikirkan penyiksaan yang dideritanya selama ini. Sekarang Masayoshi Kobayashi masih ingin mencegah dia dari mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical. Jadi, dia bergegas dengan marah, meninju dan menendang Masayoshi Kobayashi, dan mengutuk, "Saya bahkan tidak melihat. Apa-apaan ini? Pernahkah Anda melihat sekelompok pelayan menempati rumah dan tidak membiarkan putra pemiliknya tinggal di dalamnya? Apakah Anda masuk? Beraninya Anda menghentikan saya untuk kembali ke Kobayashi Pharmaceutical? Izinkan saya memberitahu Anda sekarang secara resmi dipecat oleh Kobayashi Pharmaceutical. Segera keluar dari sini." Masayoshi Kobayashi dipukuli dengan berbagai cara dan menyeringai kesakitan. Meskipun hatinya sangat marah, dia sangat ditakuti oleh Ichiro Kobayashi. Kata-kata Kobayashi Ichiro terdengar kasar, tapi apa yang dikatakannya masuk akal dan sah. Dia awalnya pewaris nomor 1 Kobayashi Pharmaceutical, bahkan jika dia dicurigai membunuh ayah kandungnya dan polisi benar-benar menghukumnya dan memenjarakannya, tidak mungkin mencabut haknya untuk mewarisi harta warisan. Apa yang dikatakan Masayoshi Kobayashi terdengar seperti keadilan, tetapi sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari ketidaktahuan akan hukum. Melihat Masayoshi Kobayashi dipukuli dengan buruk, Ye Chen berkata, "Oke, terus pukul dia. Jika sesuatu terjadi padanya, maka kamu bisa masuk penjara." Kemudian Ichiro Kobayashi berhenti. Dengan hormat dia berkata kepada Ye Chen, "Maaf, Tuan Ye, saya membuat Anda tertawa." Ye Chen sedikit mengangguk, dan berkata, "Dengarkan saya, Ichiro Kobayashi, sebagai pewaris sah Kobayashi Pharmaceutical, telah menandatangani kontrak ekuitas dengan saya. Menurut perjanjian pengalihan, 90% saham Kobayashi Pharmaceutical akan menjadi milik saya mulai sekarang, dan 10% sisanya akan menjadi milik Kobayashi Ichiro. Jadi sekarang saya adalah pemegang saham pengendali mutlak Kobayashi Pharmaceutical." Salinan kontrak dan berikan kepada mereka. Semua orang di tempat kejadian terkejut ketika mendengar ini. Di antara mereka, Ito Yuhiko paling tidak bisa menerimanya. Dia memprotes dengan marah, "Kamu, jangan bicara omong kosong di sini. Saya baru saja menandatangani kontrak dengan Masayoshi Kobayashi untuk membeli 30% saham di Kobayashi Pharmaceutical seharga $4,5 miliar AS pada uang tunai. Saya sendiri memiliki 30%. Mengapa Anda mendapatkan 90%? Apakah Anda tidak melamun?" Ye Chen mencibir dan bertanya kepadanya, "Tuan Ito, izinkan saya bertanya, apa yang dilakukan Masayoshi Kobayashi di perusahaan ini? Posisi, hak apa yang dia miliki untuk menandatangani perjanjian seperti itu denganmu?" Yuhiko Ito berkata dengan dingin, "Dia adalah penjabat ketua Kobayashi Pharmaceutical. Karena dia adalah penjabat ketua, dia tentu saja berhak menandatangani perjanjian pembiayaan." Ye Chen berkata dengan jijik, "Jangan bicara omong kosong di sini. Siapa ketua generasinya? Apakah dia menyegelnya sendiri? Untuk beberapa kegunaan, seluruh saham Kobayashi Pharmaceutical dimiliki oleh Masao Kobayashi. Masao Kobayashi sudah mati, Kobayashi Ichiro dan Kobayashi Jiro. Kobayashi Jiro tidak diketahui keberadaannya sekarang, jadi semuanya milik Kobayashi Ichiro. Mengapa Kobayashi Masayoshi harus membuat keputusan untuk Kobayashi Ichiro dan menjual 30% sahamnya kepada Anda?" Ito Yuhiko dengan marah mengambil kontrak yang baru saja ditandatanganinya. Dimarahi dengan marah, "Kamu lihat jelas, kontrak ini jelas tertulis hitam putih. Aku, keluarga Ito,
memiliki 30% saham Kobayashi Pharmaceutical, dan aku sudah membayarnya. Ye Chen berkata tanpa ekspresi, orang yang menandatangani kontrak ini dengan Anda sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak ini. Jadi kontrak ini juga tidak valid, gunakan otak Anda sendiri untuk memikirkannya. Jika saya memberi Anda menandatangani kontrak dan jual seluruh pulau Jepang kepadamu, jadi apakah seluruh pulau Jepang milikmu? Kemudian, Ye Chen mengambil salinan transfer ekuitas dari Paul, melemparkannya ke depan Ito Yuhiko dan berkata, "Ayo, lihat apa tertulis di atasnya. Kobayashi Ichiro telah secara sukarela menggabungkan 90% sahamnya ke dalam perusahaan farmasi Jiuxuan saya, secara hitam putih. Perjanjian di tangan saya ini benar-benar mengikat secara hukum, tumpukan kertas bekas memiliki makna praktis. Kamu hanya bermain hooligan." Ito Yuhiko juga pingsan. "Saya telah menjadi kuat sepanjang hidup saya, dan tidak pernah menunjukkan kelemahan di depan Yamaguchi Gumi. Tetapi saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan orang yang tidak tahu malu seperti Ye Chen di sini hari ini. Namun, dia juga tahu bahwa dua pengawal pribadinya telah menjadi orang yang tidak berguna sekarang, dan dia sama sekali bukan lawan Ye Chen untuk saham Kobayashi Pharmaceutical. Jadi, dia memprotes dengan marah, "Oke, karena Anda mengatakan Kobayashi Ichiro adalah ahli waris yang sah, mari mundur selangkah dan katakan, bagaimanapun juga, saya telah membayar 4,5 miliar dolar AS. Jika Anda mengatakan kontrak ini tidak sah, maka Anda kembalikan saja 4,5 miliar dolar AS kepada saya segera." Ye Chen bertanya dengan heran, "Tuan Ito, apa yang Anda katakan? Saya tidak mendengar dengan jelas tadi." Ito Yuhiko berkata dengan marah, "Saya katakan Anda harus segera meletakkan saya di Kobayashi, kembalikan 4,5 miliar dolar AS di akun farmasi kepada saya." Pengembalian uang, Ye Chen mendengus dan berkata dengan nada menghina, "Maaf, Tuan Ito, Anda mungkin tidak mengenal saya, Ye Chen, atau seseorang. Selalu ada hukum besi ketika orang berjalan di sungai dan danau. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya." Ito Yuhiko mengertakkan gigi dan bertanya, "Hukum besi apa, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Hukum besi ini, jangan pernah mengembalikan uang." "Jangan pernah mengembalikan uangnya." Ketika Ito Yuhiko mendengar ini, punggungnya yang mengkilap akan meledak. Dia menutupi dadanya, menunjuk ke Ye Chen dan memarahi, Kamu terus mengatakan bahwa kamu harus mengikuti hukum. Bagaimana kamu mengikutinya? 4,5 miliar dolar AS saya telah mencapai rekening Kobayashi Pharmaceutical, dan kamu dapat memberikan saya berbagi. Jika Anda tidak memberi saya saham, Anda akan mengembalikan uang saya. Bukankah Anda masih ingin mengandalkan uang saya dan tidak memberi saya?" Ye Chen mengangguk. Wajahnya kosong berkata dengan ekspresi, "Ya. Saya hanya ingin mengandalkan uang Anda, uang ada di saku saya, dan semuanya terserah saya. Jika Anda meminta saya untuk mengeluarkannya dan kembalikan padamu, aku harus mengeluarkannya dan mengembalikannya padamu." Apakah Chen ingin kehilangan muka? Kamu, Ito Yuhiko merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia benar-benar belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu dalam hidupnya. Jadi, dia mengertakkan gigi dan memarahi, "Saya masih tidak percaya. Apakah Anda pikir Anda dapat menelan sejumlah besar 4,5 miliar dolar? Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah menelannya. Apakah itu? Dan kamulah yang berinisiatif memberi makan saya." Ito Yuhiko hampir muntah darah. Ye Chen berkata kepada Chen Zekai saat ini, "Chen tua, tolong undang Tuan Ito ini keluar." Chen Zekai mengangguk, dan segera memimpin beberapa anak buahnya ke Yuhiko Ito, dan berkata dengan ringan, "Tuan Ito, Anda harus undang dia sendiri. Jangan paksa aku menggunakan trik, jika tidak, jika kamu berbaring dan keluar sebentar, kamu tidak akan bisa bangun dalam 3-5 bulan. Kamu berani mengancamku?" Chen Zekai berkata sambil tersenyum, "Aku baik-baik saja. Hanya beberapa ancaman untukmu. Tuan Ye selalu memiliki temperamen buruk. Jika kamu tidak keluar,
dia mungkin akan mengalahkanmu. Ito Yuhiko mengatupkan giginya dengan erat, marah di dalam hatinya. Tetapi dia tidak berani melawan di sini. Jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Oke, bagus sekali, nama belakang Ye. Aku ingin melihat siapa yang memiliki ini kemampuan, dapat mengambil 4,5 miliar dolar saya. Saya tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini dengan Anda." Setelah selesai berbicara, Ito Yuhiko meninggalkan ruang rapat dengan wajah gelap setelah memegang tangannya. Ye Chen melihat punggungnya dan tersenyum tipis. Dia pernah mendengar bahwa Yuhiko Ito selalu ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical, jadi dia ingin menikahkan putrinya Nanako Ito dengan Jiro Kobayashi. Memikirkan hal ini, Ye Chen agak kesal. Ito Nanako glamor dan lembut, dia pasti standar Yamato Nadeko, menikahkannya dengan Kobayashi Jiro. Ito Yuhiko mungkin tidak buta. Menurutnya, tidak banyak perbedaan antara Ito Yuhiko dan ibu mertuanya Malan. Keduanya adalah orang yang lebih memilih mengorbankan kebahagiaan putrinya daripada mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia tentu saja tidak memiliki kesan yang baik tentang Ito Yuhiko. Tidak buruk memberinya sedikit masalah untuk 4,5 miliar dolar AS. Koichi Tanaka mendatangi Ye Chen saat ini, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf tentang masalah ini. Saya tidak menyangka Anda sekarang adalah pemegang saham utama Kobayashi Pharmaceutical. Jika ada sesuatu yang tidak masuk akal hari ini, tolong maafkan aku." Sebagai orang yang telah melihat kekuatan Ye Chen, Tanaka Hao sangat kagum pada Ye Chen. Dengan satu telapak tangan, Kazuki Yamamoto dihancurkan, dan pengawal pribadi Yuhiko Ito kehilangan keefektifan tempurnya dengan satu gerakan orang seperti itu. Di mata Hiroshi Tanaka, sudah sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun sekarang berada di Jepang, meskipun keluarga Ito memiliki pengaruh penuh di Jepang, Koichi Tanaka tetap merasa bahwa yang terbaik bagi keluarga Ito adalah tidak memprovokasi Ye Chen. Jika tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Keluarga Ito. Ye Chen melihat bahwa Tanaka Koichi masih di jalur yang benar. Ekspresinya sedikit melembut, dan dia berkata, "Tanaka, tinggalkan aku informasi kontak. Aku mungkin punya sesuatu untuk dihubungi di masa depan." Tanaka Haoi segera mengeluarkan kartu nama, dan menyerahkannya kepada Ye Chen dengan hormat. "Tuan Ye, ini kartu nama saya, terimalah dengan wajah Anda." Ye Chen mengangguk, mengambil kartu nama darinya, dan meletakkannya di dalam sakunya. Tanaka Hao membungkuk sedikit pada Ye Chen, dan berkata, "Tuan Ye, kalau begitu saya akan pensiun dulu." Setelah selesai berbicara, dia meninggalkan ruang konferensi. Dua pengawal pribadi Ito Yuhiko hanya bisa kabur dengan tergesa-gesa seperti pahlawan patah lengan yang memegang lengan patahnya. Di ruang konferensi, ada keheningan yang mematikan lagi. Semua orang memandang Ye Chen dan Kobayashi Ichiro dengan cemas, sama sekali tidak menyadari nasib apa yang menanti mereka selanjutnya. Ichiro Kobayashi berdeham saat ini, dan berkata, "Biarkan saya memberitahu Anda, sebagai pewaris sah Kobayashi Pharmaceutical, saya memiliki 100% kekuatan pengambilan keputusan atas Kobayashi Pharmaceutical, dan perjanjian transfer ekuitas yang saya tanda tangani juga 100% sah. Efek, jadi Kobayashi Pharmaceutical saat ini sudah menjadi anak perusahaan Jiuxuan Pharmaceutical. Jika Anda masih ingin menghasilkan uang di sini untuk menghidupi keluarga Anda, saat ini." Seseorang bertanya, "Sebelumnya Presiden lama memberi kami eksekutif keluarga 30% kering saham. Sekarang Anda telah memberikan 90% saham kepada orang lain, bagaimana kami bisa melindungi kepentingan kami?" Kobayashi Ichiro berkata dengan dingin, "Di masa depan, Anda bisa mendapatkan 3% pendapatan dari 10% saham saya. Saya dapat meyakinkan Anda tentang ini." 30%? 3%? Seseorang bertanya dengan marah, "Ini telah menyusut begitu banyak. Bagaimana kita bisa menghidupi keluarga kita? Itu dia, nyawa kita, benar. Jika begini terus, cepat atau lambat kita akan mati kelaparan."
Ichiro Kobayashi tidak pernah menyangka bahwa setelah mengalahkan Masayoshi Kobayashi, akan ada begitu banyak orang yang menentangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, masalah ini sangat sulit. Saya mengorbankan 90% untuk Ye Chen, itu karena saya terpaksa membantunya. Saya harus menggunakan 90% saham ini sebagai ganti kebebasan. Jika tidak, saya tidak tahu berapa lama saya akan menjadi tahanan rumah di peternakan anjing itu. Tetapi pasti tidak mungkin orang-orang ini bersedia mengorbankan 90% untuk kepentingan mereka sendiri. Ye, pada saat ini, Chen berkata dengan dingin, jika Anda tidak dapat menerima proposal Kobayashi Ichiro, pergilah ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk segera menjalani prosedur pengunduran diri. Mari kita pergi. Seseorang mencibir dan berkata, penelitian dan pengembangan, produksi, promosi, dan penjualan seluruh Kobayashi Pharmaceutical semuanya dilakukan oleh kami. Jika kami mengundurkan diri, Kobayashi Pharmaceutical akan langsung lumpuh, semua basis produksi di seluruh negeri akan jatuh ke dalam kekacauan, dan kemudian Anda hanya menunggu kebangkrutan. Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, temanku, apa tanggung jawabmu di Kobayashi Pharmaceutical? Pria itu berkata dengan arogan, saya bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan, saya kepala Departemen R&D, Kobayashi Wei-san dikembangkan oleh saya dan Tuan Kobayashi Jiro bersama, tanpa saya, seluruh penelitian dan pengembangan Kobayashi Pharmaceutical akan terhenti. Seseorang menggema, itu benar, jika Kobayashi Makawa meninggalkan Kobayashi Pharmaceutical, maka seluruh Kobayashi Pharmaceutical akan kehilangan kemampuannya untuk berinovasi. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oh, bagus sekali. Saya berpikir dalam perjalanan ke sini bahwa setelah penggabungan Kobayashi Pharmaceutical, kita harus melakukan reformasi drastis pada Kobayashi Pharmaceutical. Departemen pertama yang akan dihapuskan adalah karena Departemen Penelitian dan Pengembangan Kobayashi Pharmaceutical tidak berharga di mata saya, itu sampah. Kobayashi Makawa berteriak dengan marah. Saya seorang postdoctoral fellow jurusan biofarmasi di Universitas Tokyo, dan saya salah satu pakar farmasi terkemuka di Jepang. Departemen yang saya pimpin adalah yang paling kuat di antara perusahaan farmasi Jepang. Beraninya Anda mengatakan itu saya. Ye Chen berkata dengan nada menghina. Adapun Xiaolin Wei-san yang Anda kembangkan, setidaknya 80% resep dijiplak dari resep Tiongkok kuno, dan 20% sisanya adalah perbaikan Anda sendiri. Itu jelas plagiarisme, dan itu adalah mengatakan bahwa itu dikembangkan dengan sendirinya. Menyebut Anda sampah adalah penghinaan terhadap kata sampah. Secara objektif, Jepang sebagai negara maju memang telah menorehkan prestasi dan prestasi besar di berbagai bidang. Namun, dalam hal pengobatan mereka, kecuali pengobatan Barat, hampir semuanya meniru pengobatan Tiongkok dari Tiongkok. Di antara mereka, Kobayashi Pharmaceutical, Ota Pharmaceutical dan Dapeng Pharmaceutical adalah contohnya. Mereka tidak hanya mencari resep dari obat tradisional Tiongkok klasik, bahkan menyentuh porselen obat Tiongkok di mana-mana. Misalnya, Dapeng Pharmaceutical pernah meluncurkan apa yang disebut butiran pelangsing obat tradisional Tiongkok, dan nama yang mereka berikan pada butiran ini ternyata adalah tabib ajaib Tiongkok kuno, Bianke. Terlihat bahwa perusahaan farmasi Jepang tidak memiliki pencapaian nyata dalam pengobatan kampo, dan hampir mengandalkan plagiarisme dan plagiarisme. Ini juga merupakan akar penyebab penghinaan Ye Chen terhadap Departemen Litbang mereka. Saya memiliki begitu banyak resep ajaib di 9 Suantian Jing. Bagaimana saya bisa menggunakan Departemen Penelitian dan Pengembangan Kobayashi Pharmaceutical? Kobayashi Makawa juga merasakan pipinya panas setelah diejek oleh Ye Chen. Kobayashi Makawa tidak mengerti apa yang terjadi pada Kobayashi Pharmaceutical. Memang, seperti yang dikatakan Ye Chen, semua resep Kobayashi Pharmaceutical pada dasarnya berasal dari buku medis Tiongkok kuno. Jadi dia merasa tersipu saat ini, tapi dia tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Ye Chen. Ye Chen memandang Kobayashi Zhenchuan, dan berkata dengan dingin,
personel litbang seperti Anda yang hanya dapat menyalin tidak ada nilainya bagi saya. Jadi saya umumkan bahwa mulai sekarang, Departemen Litbang Farmasi Kobayashi akan dibubarkan saat itu juga, dan semua orang memecat, tidak ada yang akan tinggal. Apa? Orang-orang di Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. hampir tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Ye Chen ini terlalu kejam, kan? Anda harus tahu bahwa ada lebih dari 100 orang di Departemen Penelitian dan Pengembangan Kobayashi Pharmaceutical. Di belakang lebih dari 100 orang ini, ada lebih dari 100 keluarga. Lingkungan sosial di Jepang adalah hanya satu anggota keluarga yang pergi bekerja, dan kebanyakan dari mereka adalah suami yang pergi bekerja, dan istri mendukung keluarga serta mengurus anak-anak di rumah. Situasi ini telah menyebabkan keluarga Jepang memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk stabilitas pekerjaan. Secara umum, kebanyakan orang Jepang dapat bekerja dalam satu pekerjaan selama beberapa dekade sampai mereka pensiun. Jadi bagi orang Jepang, ketakutan terbesar adalah pengangguran. Kobayashi Makawa juga ketakutan, meski penghasilannya sebelumnya tidak rendah, tekanannya tidak kecil sama sekali. Harga rumah di Tokyo awalnya yang tertinggi di Asia, beberapa tahun yang lalu, ketika Kobayashi Pharmaceutical sedang booming, dia membeli sebuah apartemen besar di daerah perkotaan dengan hipotek, pembayaran bulanan pinjaman bank lebih dari 200.000 RMB. Selain itu, ia memiliki 2 putra dan seorang putri yang baru lahir. Selain istrinya, keluarga beranggotakan 5 orang itu bergantung sepenuhnya pada penghasilannya sendiri. Awalnya penghasilannya di Kobayashi Pharmaceutical sangat tinggi, sekitar 700.000 hingga 800.000 RMB sebulan, sehingga kehidupannya sebelumnya sangat nyaman. Istri dan anak-anaknya menjalani kehidupan masyarakat kelas atas, dan konsumsi hariannya juga sangat boros. Namun, jika dia tiba-tiba kehilangan pekerjaannya sekarang, keluarganya akan segera mengalami defisit keuangan yang sangat besar, dengan selisih minimal 500.000 RMB per bulan. Kobayashi Makawa yang gugup buru-buru menangis dan memohon, "Tuan Ye, saya adalah talenta kelas atas di bidang agen biologis. Jika Anda memecat saya, itu pasti kerugian besar bagi Anda. Saya mohon, tolong biarkan saya tinggal. Aku pasti akan bekerja keras untukmu." Ye Chen berkata dengan wajah kosong, "Sekarang Anda tahu bahwa Anda bertanya kepada saya, bukan? Maaf sudah terlambat. Anda harus melalui prosedur pengunduran diri dalam hari ini. Jika tidak, perusahaan akan secara paksa memutuskan hubungan kerja dengan kamu. Lagi pula." Ye Chen menatap Chen Zekai, "Keluarkan dia dari sini." Chen Zekai mengangguk, segera melangkah maju, mencengkeram keras Xiaolin Zhenchuan seperti ayam, dan menyeretnya keluar. Pada saat ini, orang lain di ruang konferensi akhirnya menyadari urgensi dari situasi tersebut. Ye Chen telah memperoleh transfer ekuitas Ichiro Kobayashi, dan dia sekarang adalah bos baru Kobayashi Pharmaceutical, jadi dia memegang kekuatan hidup dan mati untuk semua orang yang hadir di tempat kejadian. Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda benar-benar akan dikeluarkan dari Kobayashi Pharmaceutical. Alhasil, semua orang langsung berdiri di tempat seperti burung puyuh, tidak berani bergerak, apalagi berbicara. Ye Chen berkata lagi saat ini, "Sejujurnya, saya hanya perlu menjaga tautan produksi di seluruh Kobayashi Pharmaceutical, dan tautan lain seperti penelitian dan pengembangan, promosi, dan penjualan semuanya dapat dihilangkan. Saya berani tidak membiarkan keluar suasana." Ye Chen melanjutkan, "Kemanjuran Jiuxuan Weisan tergantung dari mulut ke mulut. Kata yang sebenarnya dari mulut ke mulut lebih efektif daripada iklan apapun. Jadi tidak perlu mempertahankan departemen promosi khusus, departemen penjualan juga. Demikian, pasokan Jiuxuan Weisan saat ini kurang, dan dealer datang untuk meminta barang atas inisiatif mereka sendiri. Jadi tidak perlu departemen penjualan salah khusus untuk bertanggung jawab atas penjualan di berbagai daerah. Jadi, departemen promosi dan penjualan Kobayashi Pharmaceutical semuanya. Semua karyawan dan pemimpin akan segera dibubarkan, ada keributan." Di tempat kejadian,
hanya ada beberapa departemen besar secara total, tetapi sekarang kecuali departemen produksi, semua yang lain harus dihilangkan, dan ribuan orang akan kehilangan pekerjaan dalam satu gerakan. 3/4 eksekutif Kobayashi Pharmaceutical di tempat kejadian akan kehilangan pekerjaan. Dan sekarang situasi ekonomi global sedang tidak baik, dan krisis paruh baya sangat serius. Ada banyak berita tentang orang paruh baya yang di-PHK dan akhirnya bunuh diri dengan melompat dari gedung di seluruh dunia. Ini menunjukkan betapa besarnya tekanan orang paruh baya sekarang. Sebagian besar eksekutif farmasi Kobayashi di tempat kejadian berusia antara 35 dan 55 tahun, dan mereka termasuk dalam kelompok paruh baya yang khas. Bagi mereka, kehilangan pekerjaan tiba-tiba sama saja dengan langit yang runtuh. Seluruh adegan tiba-tiba menangis dan melolong. Kebanyakan orang Jepang, seperti orang Amerika, tipikal hedonis dalam hal konsep konsumsi. Mereka tidak suka menyimpan uang tetapi membelanjakannya segera setelah mendapatkannya. Mereka sangat tertarik untuk membeli rumah mewah, mobil mewah, villa liburan, dan bahkan kapal pesiar. Dan istri mereka, tidak hanya tidak menghasilkan uang pada waktu-waktu biasa, tetapi juga menghabiskan banyak uang, yang memperparah pengeluaran sehari-hari keluarga. Penelitian telah menunjukkan bahwa wanita Jepang memiliki permintaan barang mewah per kapita yang sangat besar. 90% wanita Jepang akan memiliki setidaknya satu tas bermerek seperti Chanel, LV atau Gucci, belum lagi barang mewah lainnya. Keluarga seperti itu tentu saja hidup dengan gaya ketika tidak ada kecelakaan. Tetapi begitu pendapatan keluarga anjlok, ia akan langsung jatuh ke jurang kebangkrutan. Banyak orang kelas menengah yang kaya menjadi aset negatif segera setelah krisis ekonomi, tidak hanya bangkrut, bahkan menjadi tunawisma. Sebagian besar eksekutif farmasi Kobayashi ini berada dalam situasi yang sama. Jadi Ye Chen mengumumkan bahwa mereka menganggur sekarang, yang hampir sama dengan menyatakan kebangkrutan keuangan keluarga mereka. Ye Chen tidak bersimpati pada orang paruh baya yang berduka ini. Kobayashi Pharmaceutical akan menjadi perusahaannya sendiri di masa depan, dan dia tidak akan pernah mendukung karyawan Jepang yang menganggur atau tidak berharga. Oleh karena itu, orang-orang ini harus dipecat, dan mereka harus segera dipecat, mungkin bersambung.